何涙でOke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Saya Eki Murdiani. Saya Sulastri Susiana Muhtadiah Dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi tentang peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Rusnawati, SEMM. Mari kita simak video berikut ini. A few moments later. Nah, pembahasan pertama yaitu apa sih itu Bank Sentral dan OJK. Nah, Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter dalam suatu negara. Nah, salah satu bank sentral yaitu BI atau Bank Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Selanjutnya yaitu tujuan Bank Indonesia. Adapun tujuan Bank Indonesia dapat terlihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Mata uang rupiah perlu untuk selalu dijaga dan dipelihara bahwasanya mengingat banyak dampak yang diakibatkan apabila suatu mata uang tidaklah stabil. Selanjutnya yaitu tugas utama Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI menentukan arah kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan yang pertama, menetapkan suku bunga acuan, yang kedua, operasi pasar terbuka, yang ketiga, penetapan giro wajib minimum bank umum, yang keempat, intervensi di pasar valuta asing. Yang kedua, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam yang pertama, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional, yang kedua, mendorong inklusi keuangan melalui sistem pembayaran modern seperti KRIS, yang ketiga, menerbitkan uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga lain seperti OJK dan LPS untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, yang dimana yang pertama melakukan pemantauan terhadap risiko sistematik, yang kedua mengatur instrumen kebijakan makroprudensial, dan yang ketiga mendukung fungsi intermediasi perbankan dan pengelolaan likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawasan lembaga keuangan, perbankan, dan keuangan lainnya yang sangat terpercaya untuk melindungi berbagai kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas. Adapun tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Indonesia, tugas utamanya adalah melakukan kegiatan yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berikut adalah struktur dan fungsi OJK, di mana struktur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia dirancang untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap sektor jasa keuangan.
Berikut adalah struktur organisasi OJK secara umum. Yang pertama, Dewan Komisioner OJK merupakan pimpinan tertinggi di OJK dan terdiri dari ketua, wakil ketua, atau ketua komite etik. Kemudian ada anggota yang membidangi, misalnya perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau IKNB, kemudian edukasi dan perlindungan konsumen, pengawasan terintegrasi, audit internal dan manajemen risiko. Terus yang kedua ada komite-komite. Ada komite etik, komite audit, komite stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, bidang-bidang operasional. OJK memiliki beberapa departemen atau unit kerja teknis yang antara lain ada Departemen Pengawasan Perbankan, Departemen Pengawasan Pasar Modal, Departemen Pengawasan IKNB, Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Departemen Pengawasan Terintegrasi, Departemen Hukum Kepatuhan, dan Sekretariat Dewan Komisioner. Dan yang terakhir, Departemen Perizinan dan Informasi. Yang keempat, kantor regional dan kantor OJK daerah. OJK memiliki beberapa kantor regional di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjangkau pengawasan dan pelayanan di tingkat daerah. Tribuners Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam minggu ini KPK langsung menggeledah kantor pusat BI dan juga OJK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK menduga penggunaan dana CSR di BI bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini yakni dana CSR BI yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau fasilitas publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya. Dana CSR BI juga ada yang dialirkan ke yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR. KPK terlebih dahulu menggeledah kantor BI di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024. Penggeledahan dimulai sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu ruangan yang disasar tim penyidik KPK yakni ruang kerja milik Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana CSR BI dan OJK saat menggeledah kantor Bank Indonesia. Selain alat bukti dokumen, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti elektronik atau BBE. Dikutip dari Kompas.com, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio membenarkan bahwa KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat BI sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan korupsi dana CSR BI. Peri mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut KPK membawa dokumen-dokumen terkait dengan dugaan korupsi dana CSR, dan Peri menegaskan bahwa Bank Sentral menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Peri juga menyatakan pelaksanaan CSR atau program sosial BI selama ini dilakukan dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat dengan mengikuti sejumlah persyaratan mulai dari pemilihan yayasan yang sah, pengajuan program kerja yang konkret, peninjauan pelaksanaan program, hingga laporan pertanggungjawaban dari yayasan. Dan usai penggeledahan kantor BI pada Selasa 17 Desember 2024 lalu, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan 2 orang tersangka terkait penyalahgunaan dana CSR BI. Kemudian ada 2 anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini. Diduga ada kader Partai Nasdem yang terjerat dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana CSR BI. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim pun langsung menanggapi kabar ada kadernya yang terjerat dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana CSR BI. Hermawi memastikan bahwa Nasdem tidak akan mentolerir jika ada kader partainya yang terbukti melawan hukum. Hermawi menyatakan kadernya diminta untuk mengundurkan diri dari anggota DPR RI jika terbukti terlibat dalam kasus korupsi.
Kemudian setelah itu KPK meralat informasi soal sudah ada tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana CSR BI. Pada Kamis 19 Desember 2024, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menerangkan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, KPK baru menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum, dengan kata lain baru ada calon tersangka dan belum ada penetapan tersangka. Tessa mengatakan saat ini penyidik masih menganalisis sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan saat KPK menggeledah kantor BI pada Senin malam. Tessa mengatakan penyidik pasti akan memeriksa pihak yang menerima keuntungan dari kasus dana CSR BI tersebut. Lalu pada Kamis 19 Desember 2024, KPK turut menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tessa mengungkapkan dari hasil penggeledahan kantor OJK, KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, kemudian surat, barang bukti elektronik, BBE, dan juga catatan-catatan yang diduga punya keterkaitannya dengan dugaan kasus penyalahgunaan dana CSR BI. PLT Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dalam keterangannya Jumat 20 Desember 2024 menyatakan OJK menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Riyadi mengatakan OJK juga berkomitmen akan bekerja sama dengan KPK untuk menjalankan proses hukum yang sedang berjalan. Meski tengah bersinggungan dengan KPK, Ismail memastikan seluruh layanan OJK kepada sektor jasa keuangan dan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Nah, itulah tadi pembahasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.